Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di mana Anda berada. Semoga kalian semua dalam pagi ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat daring. Perlu saya sampaikan anak-anakku bahwa di Surakarta masih dalam kondisi KLB sehingga anak-anak perlu menyadari bahwa kondisi semacam itu kita tetap mengikuti meskipun masih KLB tetap mengikuti pembelajaran daring dengan semangat dan senang hati. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan doa yang selalu kita panjatkan senantiasa Allah akan memberikan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran selama di rumah dengan penuh semangat dan tidak lupa anak-anak selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, jaga jarak dan meningkatkan imun di rumah dengan tentu saja makanan-makanan yang sangat bergizi. Anak-anakku yang saya banggakan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembelajaran daring yang kedua. Sebelumnya saya minta maaf kepada anak-anak semuanya bahwa pembelajaran daring yang pertama mungkin kemarin ada sedikit kendala. Saya minta maaf, mungkin nanti yang belum bisa mengerjakan nanti akan diulang lagi oleh Tuhan. Anak-anakku yang sangat berbahagia pada kesempatan ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah masih ada kaitannya dengan materi pembelajaran daring yang pertama. Di mana masih ingat anak-anak pada pembelajaran yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Perlu saya ulangi sebentar bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang dibuat berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh seseorang atau oleh penulis. Kemudian apa tujuannya? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan hasil laporan yang pertama. Yang kedua adalah sebagai dokumen, sebagai tambahan wawasan yang untuk dipelajari lebih lanjut. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada kali ini Bu Al akan menyampaikan tentang struktur teks laporan percobaan. Di dalam membuat teks laporan percobaan tentu saja berbeda dengan teks laporan yang lain. Karena pada teks laporan percobaan ini adalah anak-anak dituntut untuk melakukan sebuah percobaan, di mana setelah melakukan percobaan, maka anak-anak diharapkan bisa membuat laporan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Untuk penulisan laporan, tentu saja, karena laporan ini adalah bersifat ilmiah, sehingga menggunakan bahasa yang baku, yang mengikuti ejaan yang disempurnakan. Agar hasil laporan
pekerjaan. Hasil laporan percobaan ini bisa dipahami oleh pembaca dengan baik dan jelas. Adapun untuk mempelajari struktur teks laporan percobaan, di sini Bu Al memberikan urut-urutan agar supaya nanti dalam membuat laporan percobaan itu nanti bisa runtut dan sistematis. Yang pertama adalah judul. Judul itu merupakan identitas karangan. Nah, untuk itu anak-anak harus hati-hati dalam membuat judul karangan. Di sini ada persyaratan, yaitu harus bagaimana? Dengan merumuskan kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat, yang jelas, komunikatif, dan berdasarkan fakta yang diteliti. Kalimat yang singkat maksudnya, yaitu kalimat yang tidak panjang lebar. Terus kemudian komunikatif, yaitu kalimat itu mudah dipahami oleh pembaca. Tentu saja komunikatif, jelas, bisa dipahami, dan berdasarkan fakta berarti berdasarkan data-data yang realistis atau bersifat nyata. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini anak-anak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A itu latar belakang. Latar belakang masalah. Karena pada latar belakang masalah itu mengungkapkan hal-hal yang melatar belakangi alasan penulis, mengapa penulis itu mengambil topik yang akan dibahas. Nah, di sini kalian harus pandai memberikan alasan yang kuat berdasarkan fakta-fakta yang akan diteliti. Bagian B yaitu rumusan masalah. Apa yang dimaksud rumusan masalah? Yaitu berisi persoalan yang akan dipecahkan di dalam percobaan. Jadi masalah yang akan diuji coba itu dipecahkan atau dirumuskan biasanya menggunakan kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, yang C adalah tujuan. Setiap kegiatan menulis, baik itu menulis karangan deskripsi, eksposisi, apalagi laporan percobaan, tentu saja kalian harus ada tujuan yang jelas. Apa maksudnya tujuan yang jelas? Yaitu tujuan yang akan dicapai setelah mengadakan laporan percobaan. Selanjutnya, anak-anak, pada urutan yang ketiga, setelah pendahuluan, yaitu mengenai landasan teori. Apa yang dimaksud landasan teori? Landasan teori itu adalah teori-teori yang dipaparkan, atau digunakan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah,
Dalam landasan teori tentunya anak-anak ini sudah mempunyai beberapa buku rujukan atau buku-buku yang kaitannya dengan data-data yang akan diteliti. Sehingga ini sebagai bahan wawasan di dalam menganalisis data ya. Kemudian yang keempat, metode penelitian. Anak-anak bisa memilih di dalam metode penelitian ini karena ada beberapa metode yang sering digunakan oleh seorang peneliti. Misalnya ada yang metode pustaka, ada metode eksperimen, ada metode rekaman kaset. Nah, di sini anak-anak bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dan tentu saja dicocokkan dengan hal-hal yang akan diteliti. Dalam metode penelitian pustaka misalnya, itu yang diambil data-datanya berdasarkan perpustakaan. Jadi mengambil data-data dari perpustakaan, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk eksperimen seperti yang dibahas Bu Al pada teks laporan, sehingga anak-anak pada teks laporan ini lebih cenderung menggunakan yaitu metode eksperimen. Karena apa? Metode eksperimen itu adalah metode yang digunakan dalam penelitian atau pengamatan secara langsung, mengamati data yang akan diteliti. Kemudian metode yang ketiga tadi adalah metode rekaman kaset. Jadi dalam rekaman kaset ini anak-anak bisa mencari data itu dari merekam. Sehingga nanti di dalam pengambilan data itu dengan merekam menggunakan radio atau kaset. Selanjutnya, di dalam metode penelitian yang kaitannya dengan percobaan yang kalian pelajari pada materi ini, yaitu bisa dibagi meliputi alat. Karena anak-anak tadi akan mengadakan percobaan, jadi kita perlu menggunakan alat. Misalnya, akan menguji makanan, zat makanan karbohidrat yang ada di dalam makanan, misalnya roti, atau nasi, atau kentang misalnya. Kita perlu dengan menggunakan alat. Apa alatnya? Kita ambil sederhana saja. Misalnya alatnya gelas atau piring misalnya. Itu alat. Yang kedua bahan. Apa tadi bahannya? Nasi. Bisa nasi, bisa roti, bisa kentang. Terus kemudian yang selanjutnya ada cara kerja atau prosedur kerja. Nah, di sini pada cara kerja atau prosedur kerja ini anak-anak bisa menguraikan cara-cara yang dipakai atau langkah-langkah yang dipakai dalam meneliti atau mengamati dalam satu percobaan tersebut. Bagaimana anak-anak? Kira-kira paham ya? Kita lanjutkan. Pada nomor 5, yaitu hasil dan pembahasan. Setelah anak-anak mengadakan penelitian atau pengamatan suatu objek tertentu, di sini dituntut hasil dan pembahasan, yang mana nanti akan berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Ya, jadi kalian bisa menguraikan
panjang lebar tentang hal-hal yang dapat diperoleh dari percobaan tersebut. Tentu saja dengan kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kemudian saya lanjutkan pada simpulan. Simpulan itu berisi hasil paparan secara ringkas dari apa yang telah diujikan dalam percobaan yang telah dilakukan tadi. Jadi dalam pembahasan nanti berisi dengan uji coba tadi hasilnya bagaimana, misalnya ya. Kalau menguji makanan kentang misalnya, kentang itu berwarna apa anak-anak? Berwarna kuning. Atau ada kentang yang putih, kemudian kita tetesi dengan bahan, misalnya dengan tentir misalnya, itu akan berubah menjadi warnanya. Dan dari hasil percobaan ini, kalian bisa menguraikan pada bab pembahasan. Nah, dari pembahasan, kita bisa menyimpulkan secara ringkas bagaimana hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Mudah ya anak-anak? Kemudian langkah yang terakhir yaitu daftar pustaka. Apa pengertiannya daftar pustaka? Daftar pustaka itu adalah buku yang digunakan atau yang ditunjuk oleh anak-anak untuk sebagai referensi dalam melakukan penelitian atau pengamatan. Karena teks laporan percobaan itu adalah karya ilmiah, tentu saja dituntut anak-anak harus menggunakan buku pedoman, di mana buku pedoman adalah buku yang tentu saja ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti atau diamati. Nah, ini bisa diambil dari media cetak, misalnya buku-buku, kemudian bisa majalah, bisa dari sumber internet. Banyak kan anak-anak? Jadi anak-anak bisa melihat dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber. Nah, ini sebagai bahan untuk nanti dipakai untuk menganalisis ya, supaya hasil percobaan yang kalian lakukan itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara logika, secara ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, tentu saja anak-anak di rumah ya, ingin sekali mencoba mungkin seperti apa. Karena ini ada kesempatan kalian di rumah, silahkan untuk mencoba membuat kajian secara sederhana, misalnya dari menguji suatu makanan. Dan nanti kalian tulis di buku tugas. Ya, di buku tugas, jadi menguji makanan, baik itu roti bisa, kentang bisa, atau yang lain bisa. Apakah di dalam kentang atau nasi atau roti itu ada karbohidrat? Karena memang ini anak-anak, laporan percobaan ini kaitannya dengan penelitian, sering ini dipakai dalam pembelajaran IPA oleh Ibu Susia. Ya, nanti kalian kalau sudah datang di pondok, nanti akan diterangkan lagi yang lebih jelas, yang kaitannya dengan makanan, mungkin dengan materi-materi yang lain yang sesuai dengan materi teks laporan percobaan. Baiklah anak-anak, tugas yang selanjutnya kalian nanti bisa membuka Google Room ya, Google Form, maaf.
Di situ sudah ada soal-soal yang harus dikerjakan. Sekali lagi, kalian tetap senang, tetap semangat, meskipun pembelajaran daring. Jangan lupa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga corona cepat hilang dan kalian tetap sehat sehingga cepat pulang ke pondok dan bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kamu sudah kangen toh sama Bapak Ibu guru? Ya, saya juga kangen. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi saya menghimbau tetap di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar, kemudian makan makanan yang bergizi supaya bisa meningkatkan imun kalian dan pulang ke pondok nanti sehat walafiat. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.